Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata bersemayam dalam puja surga. Kembali lagi ya Tuhan Yesus di pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan dan nafas. Tuhan kembali lagi Tuhan Yesus di hari ini Tuhan minggu ini kami rindu Tuhan Yesus untuk membalas segala kebaikan-Mu. Kami rindu mau menyenangkan akan hati-Mu ya Bapa. Tapi sebelumnya itu Tuhan, kiranya Tuhan Kau suci dan kuduskan kehidupan kami. Ampunilah kami dan pada kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan Tuhan sampai akhir Tuhan kedatangan-Mu. Biarlah urapan-Mu Tuhan boleh turun di tengah-tengah ibadah kami Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Tuhan Yesus, kiranya Engkau urapi Tuhan dengan kuasa kuat daripada Roh Kudus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tengah-tengah Tuhan kami beribadah kepadamu Tuhan, ada suatu oknum yang coba mengganggu, mengambil berkat kami Tuhan. Tapi Tuhan kami seberapa kami yang ada, Bapa Allah berkuasa, Bapa penting hancurkan segala kuasa setan itu Tuhan. Dan Bapa berkuasa dalam nama Tuhan Yesus, siapa bersikap Tuhan, Tuhan Yesus yang berkuasa. Setiap belakang Tuhan kami akan buka ibadah kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Saat ini saudara dan saya ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan sebentar kita akan bersatu dengan perjamuan yang kudus. Mari saudara, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Benar-benar kita merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Maka kita datang beribadah kepada-Nya. Puji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan
angkat satu pujian kembali, dialah segalanya, dia bagi. Saya akan membuka ruang kesaksiannya. Saya percaya ya Tuhan pasti sudah menjawab setiap hati kita untuk kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan.
saya yang bersaksi sebenarnya mau melengkapi kesaksian istri saya minggu lalu ya. Saya tuh bersyukur juga ya. Waktu bulan Manado itu sebenarnya kami juga mau berdukung mulai dari Januari sampai Desember. Yang malam kan cukup dananya. Menalaikan pas mendekati Desember itu kan tahun 2021 kan, kami juga agak ketakutan katanya PPKM yang berketat lagi untuk yang pulang dong. Tapi puji Tuhan PPKM di Desember itu tidak berketat. Dan saya juga bersyukur, terima kasih juga kepada Tuhan bahwa Tuhan boleh menyiapkan dana-dananya saudara secara manusia. Kami pikir itu mustahil, tapi Tuhan boleh siapkan semuanya untuk kami pergi maupun kami pulang kembali. Kami yakin dan percaya semua akan berkat Tuhan. Dan kesaksian saya kedua sebenarnya juga tanggal 21 nanti kan saya memang kebetulan juga anak saya juga tanggal 28 tahun. Nah saya tanggal 21 kami akan mau jalan-jalan. Nah tadinya saya pusing tuh kemarin dari awal bulan sampai kemarin dan cuma saya belum jualan, saya bilang istri bagaimana nih belum jualan kan gak enak mau izinnya ke bos. Nah tadinya udah atur nih mau hari pertama mau bohong ini, hari kedua mau bohong ini, terus ngomong sama istri lagi kita berdosa ya. Kita dibagi nama Tuhan kemarin hari Sabtu Tuhan boleh memberikan saya jualan yang mungkin lumayan ya. Dalam satu hari itu ada 3 orang yang beli mobil. Jadi mungkin ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi misalkan saya mau minta izin besok, jadi saya pun ngomongnya enak karena saya udah jualan. Jadi saya yakin dan percaya itu semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, saya juga berterima kasih kepada Tuhan kalau kemarin tanggal 12 anak kami Glenn boleh ditambahkan lagi umurnya menjadi 5 tahun. Bantu terus kami Ibu Gembala dan Pelayanan dan seluruh jemaat biarlah Tuhan selalu memberkati akan keluarga kami, selalu memberikan pertolongan. Mungkin di akhir kesaksian nggak apa-apa ya kayak sedikit ya, untuk membalas kebaikan Tuhan. Bapak saya bilang semua ada kakak saya, adik saya, istri dan anak saya untuk menunggu Tuhan.
kakak saya di PHK, bantu saya dalam doa ya kakak saya yang realis ini juga boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Mohon bantu dan doa gembala dan tambahnya beneran. Demikianlah kesaksian saya di bulan ini. Acara saya serahkan kepada Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, bukti nyata yang pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang selalu berharap sungguh kepada Tuhan. Kalau bilang masalah persoalan saudara, semua kita manusia tidak terlepas dari masalah persoalan. Tapi mari kita memandang Dia yang sudah memanggil kita masuk dalam rencananya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan memberkati kesaksian dari keluarga hambanya dan apa yang menjadi cita-citanya. Kita tetap bantu dia di dalam doa agar semua boleh Tuhan berikan apa yang menjadi kerinduannya. Puji Tuhan. Kalau masih ada satu orang lagi yang untuk bersaksi, mari saudara. Haleluya. Kesaksian yang hidup yang boleh kita dengar hari ini. Semangat bagi kita yang mirip Tuhan, melayani Tuhan. Shalom saudara, saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan. Kalau anak saya Elta, dia boleh ditambahkan menjadi 2 tahun. Sepertinya saya paling ya saudara bersaksi dari dulu sampai sekarang nggak tahu kenapa itu.
bagi semua yang sudah bersaksi ya. Kita menanjak acara berikut saudara, kita akan memberikan persembahan kita tanda ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin.
kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu atas berkat anugerah-Mu yang telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kami dapat berkumpul di rumah-Mu Tuhan bersama dengan saudara seiman kami. Kami rindu untuk selalu memuliakan nama-Mu. Kami rindu kehidupan kami dibentuk lewat firman-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu di dalam peribadatan kami pada saat hari ini, biarlah kayakan pengudusan-Mu atas hidup kami boleh terjadi Tuhan. Karena kami percaya ketika kuasa roh-Mu Tuhan bekerja di dalam setiap hati kami boleh mengalami kesembuhan, kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh menerima berkat-berkat rohani Tuhan, dan iman kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan sebagai tanda ibadat kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah sumber pancaran berkat yang akan mengembalikan berkat-berkat baru berlimpah-limpah, berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan yang akan menyempurnakan iman kami, agar segala puji segala hormat hanyalah untuk-Mu saja. Dan saatnya Tuhan, kami rindu hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Engkau suci kuduskanlah hati kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Hidup kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh menjadi terang bagi dunia ini lewat terang firman-Mu. Itulah sebabnya layakan hidup kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu di dalam pemberitaan firman sebentar, kami Tuhan nyatakan iman kami untuk menolak segala perbuatan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba mengganggu, mengintimidasi pikiran hati kami dengan berbagai cara. Semuanya itu kami tolak, usir semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskanlah hati kami. Urapilah kami semua terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh dapat dipertemukan di rumah Tuhan untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Tidak lain hati kami untuk hati kita semua untuk memuji, memuliakan Tuhan. Baik, tidak berkomentar lebih panjang lagi, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Saya beri tema khotbah saya pada saat hari ini tentang grace atau anugerah, kasih karunia. Injil Yohanes pertama ayat yang ke-17. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu pernyataan, ungkapan firman Tuhan melalui Rasul Yohanes. Kita tahu Rasul Yohanes ini adalah seorang rasul yang dipercayakan, rasul yang dipakai, yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan berita Injil tentang Kristus.
Memang di dalam Injil Yohanes ini ada sesuatu perkara yang lain dan amat dalam, di mana Yohanes yang kita kenal sebagai seorang rasul yang sangat mengasihi Tuhan, maka inti dari tulisan atau suratan-suratan daripada Rasul Yohanes ini berintikan tentang kasih. Kalau kita perhatikan di dalam ayat pokok ini, Rasul Yohanes mencoba untuk memberikan suatu penjelasan. Ada satu perbedaan antara hukum Musa, yaitu 10 perintah Tuhan atau hukum Taurat, dan hukum yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus yang dikenal sebagai kasih karunia dan kebenaran. Lebih tepat memang kalau dalam Salinan Lama itu ditulis sebagai anugerah dan kebenaran. Ya, sebenarnya sama saja. Tapi yang terpenting di sini bahwa ada satu perbedaan yang kita harus perhatikan. Hukum yang dibawa oleh Yesus Kristus menjadi tolak ukur sebagai hukum atau prinsip yang tertanam di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai pengikut Kristus, penting sekali kita menjunjung tinggi kehidupan yang dituntun oleh anugerah Tuhan. Karena kalau kehidupan kita senantiasa mau dituntun oleh anugerah Tuhan, berarti ada andil Roh Kristus, ada andil Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah suatu bentuk perjanjian Tuhan kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel. Dalam perjanjian baru, Israel di sini bukan lagi disebut sebagai Israel secara lahiriah, tetapi secara rohani. Artinya Israel di sini berbicara tentang Israel rohani, yang dimana di dalamnya ada umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apa yang dianugerahkan Tuhan Allah Bapa kepada dunia melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, diutus supaya menjalankan misi. Menjalankan misi untuk mati menebus setiap umat manusia yang sudah berdosa kepada Tuhan. Tetapi setelah dia mati, maka dia bangkit dan dia akan naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan umat manusia begitu saja. Dia tetap akan meneruskan anugerah Allah itu kepada umat manusia. Dan anugerah ini wujudnya dalam bentuk kuasa Roh Kudus. Itulah pentingnya di zaman gereja ini. Kita tahu dan kita sudah diingatkan senantiasa bahwa di zaman gereja itu pasti bertitik tolak dari peristiwa ketuanan di Pentakosta, ketuanan atau pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Itu terjadi, saudara, karena diawali dengan adanya firman Allah. Firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Petrus ketika Rasul Petrus itu berkhotbah, memberikan suatu keyakinan, sehingga banyak juga orang-orang yang akhirnya menerima kuasa Roh Kudus. Dan itu memang menjadi suatu perjanjian yang artinya memberikan pengertian bagi kita. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, maka penting kita memiliki kuasa Roh Kudus. Kita tahu dari khotbah Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37 dan 38. Itu harus tertanam di pikiran hati kita, membuktikan kita sudah berada di zaman gereja. Pentingnya ada 3 perkara yang kita harus lakukan: hidup di dalam pertobatan, lalu melakukan baptisan air sebagai pengampunan dosa. Tentu baptisan ini dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan beroleh anugerah atau karunia Roh Kudus. Minta tolong bacakan. Dalam 2 ayat 37 Yang 7 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya.
Terus 28. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. bertobatlah dan hendaklah dirimu masing-masing untuk memberi diri dibaptis Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terima kasih. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia inilah yang dikenal sebagai anugerah. Jadi sederhananya, kalau mereka adalah orang-orang yang sudah lahir baru daripada air dan roh, mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup mereka penuh anugerah. Logikanya seperti itu. Karena anugerah itu sudah mereka miliki, mereka mengalami. Dan hukum anugerah di sini ternyata mengandung dua hukum kasih. Kalau berbicara tentang kasih, kita semua kenal. Ya. Karena tuntutan kita ini yang hidup di dalam anugerah, kita dituntut untuk hidup di dalam kasih. Kasih itu tidak mengenal, atau kasih itu tidak berbeda-beda. Tidak mengenal ya orang si A, si B, kamu suku ini, kamu suku itu. Tidak. Kasih itu sifatnya universal. Saudara, kalau kita perhatikan, disinilah suatu perbedaan. Hukum Taurat yang dibawa oleh Musa dengan hukum yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ada orang mengatakan bahwa dari Roma 10 ayat yang keempat, di situ dikatakan Kristus adalah penyudah Taurat. Dalam Salinan Lama, Kristus adalah menggenapi daripada hukum Taurat. Dalam Salinan Baru di situ dikatakan. Jadi mereka berpikir bahwa Tauratnya itu sebenarnya yang dihilangkan adalah Taurat Musa. Yang berjalan terus adalah Taurat Tuhan. Nah, seolah-olah yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ini, Taurat Musa dan Taurat Tuhan itu berbeda. Sebenarnya sama. Musa hanyalah alat, ya, hanyalah suatu utusan yang dipercayakan untuk menyampaikan Taurat Tuhan. Hanya saja Taurat yang sudah menjadi perjanjian di perjanjian lama itu sudah dirombak oleh bangsa Israel. Tuhan sudah memberikan Taurat sebagai bukti kalau engkau melakukan Tauratku, kamu akan diselamatkan. Tapi bangsa Israel mengingkari itu. Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai 33. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Silakan. Yeremia 31 Sesungguhnya akan datang waktunya, ya. demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan akan mengadakan suatu perjanjian yang baru. Ini mengenai nubuatan akan datang, ya. Tuhan mengadakan perjanjian yang baru kepada umat Israel Dan kaum Yehuda. dan kaum Yehuda. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kumadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu Bukan seperti perjanjian yang aku berikan kepada nenek moyang bangsa Israel di waktu pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya ini Tuhan memberitahu ini perjanjian yang Tuhan akan berikan, bukan seperti perjanjian yang aku berikan waktu perjalanan bangsa Israel, di mana penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel, tetapi mereka mengingkarinya. Ya, terus dulu. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Kalau Salinan Lama mengatakan telah mereka rombak. Terus, Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. yang harusnya Tuhan Allah menjadi penguasa atas bumi dan langit, diakui oleh
umat pilihannya sendiri. Ya, terus. 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ya, sesudah waktu itu. Artinya suatu perkara kekal, suatu perkara yang panjang, yang masuk kepada perjanjian yang baru. Karena di situ dikatakan suatu perjanjian yang baru yang diadakan oleh Tuhan kepada umat Israel. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka Dan menuliskannya dalam hati mereka. Menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Dan mereka akan menjadi umatku. Ya, terima kasih. Jadi dalam perjanjian baru, inilah hukum anugerah dan kebenaran, yaitu melalui karunia Roh, melalui anugerah Roh, yang dimana setiap kuasa itu bekerja di dalam kehidupan jemaat, itu adalah hasil pelayanan dari hamba-hamba Tuhan sebagai bukti pelayanan yang sudah tersurat di dalam jemaat. Tentu hamba-hamba Tuhan yang sudah lahir baru juga, yang betul-betul mengalami lantikan Tuhan, dipercayakan untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Coba kita buka 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kita tolong lagi kita bacakan 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2. 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis. Surat pujian yang tertulis, yaitu kebanggaan seorang hamba Tuhan ketika mereka bisa melayani jemaat, dan jemaat menjadi suatu atau gambaran surat pujian kami. Ya, berhasilnya bertumbuhnya iman jemaat sampai kepada iman karunia-karunia, itu kebanggaan tersendiri. Ya, surat pujian bagi kami. Terus Dalam hati kami dan yang terkenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. ya, dan yang dapat dibaca oleh semua orang, artinya jemaat yang sudah bertumbuh lahir baru daripada air dan Roh, beroleh anugerah-anugerah, kehidupan mereka bisa terbaca dengan baik dalam ucapan, dalam perilaku, dalam hal karakter. Tentu dong, mungkin logikanya ya seperti Ibu Gembala mempunyai jemaat Gesbani Efrat. Ketika dikenal orang banyak, jemaat Efrata seperti namanya Efrata berbuah-buah, haleluya. Mereka penuh dengan buah pelayanan, buah pertobatan, buah Roh Kudus. Itu yang bangga itu gembalanya. Yang patutlah seperti Paulus yang sudah menggembalakan banyak orang. Surat pujian kami adalah jemaat yang kami layani. Lewat pelayanan. Terus dulu ayat selanjutnya. Ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ya. Ditulis bukan dengan tinta. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dan Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, terima kasih. Jadi hukum yang diberikan kepada jemaat oleh Paulus itu bukan hukum tertulis lagi, batu harus dihafal lagi, tidak. Tapi bagaimana hukum itu seperti yang dikatakan Yeremia, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Aku akan menaruh Tauratku, perkataanku di dalam hati mereka. Itulah suatu jemaat. Hukum Roh itu anugerah yang tertanam di dalam kehidupan umat yang percaya. Ketika umat yang percaya itu memiliki Roh Kudus, disitulah firman Tuhan menyuratkan, engkau adalah anak-anak Allah. Karena engkau sudah memiliki Roh Kristus. Kalau orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kristus, hidup oleh anugerah dan kebenaran. Artinya anugerah itu berlimpah. Segala kebaikan perbuatan mereka itu berlimpah-limpah. Karena anugerah itu yang membawa kepada buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah Roh Kudus. Itu pasti akan nampak menjadi surat yang terbuka. Dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan, betapa bangganya. Tuhan Yesus melihat gerejanya, waduh,
Ini betul-betul mewakili saya bagi dunia. Limpah dengan anugerah dan kebenaran. Artinya anugerah itu harus betul-betul juga diselidik oleh kebenaran. Artinya diukur juga dengan kebenaran. Jangan mengaku memiliki karunia, tetapi engkau tidak penuh dengan firman. Itu bisa-bisa engkau menjadi dukun. Karena memang banyak yang terjadi di hari-hari ini. Mereka memanfaatkan karunia, tetapi untuk menipu jemaat, untuk mencari keuntungan. Orang-orang yang tulus hatinya berkata melihat penglihatan, berkata aku bernubuat, tetapi sesungguhnya bukan ilham roh yang berkata atas dirinya, melainkan roh manusia itu sendiri. Karena tujuannya ingin menyenangkan hati manusia. Tetapi kalau itu merupakan ilham dari Tuhan, maka roh tidak akan tunduk kepada manusia. Ya. Artinya, jikalau firman itu betul-betul bernubuat lewat kehidupan jemaat, ya, dia akan menyampaikan itu berterus terang, ya, tanpa hambatan. Dia berkata mungkin tanpa perasaan tidak enak. Karena memang dia harus sampaikan kebenaran. Ya, di atas ya tidak, di atas tidak. Kalau dosa ya dosa, kalau benar ya benar. Kalau engkau berbuat baik, melakukan hal kebenaran, engkau diberkati. Tapi kalau engkau memberontak, engkau melawan kebenaran, engkau menerima kutuk. Itu pun sudah digariskan di dalam Ulangan 28. Ada berkat, ada kutuk. Bagi mereka yang menerima berkat, dituliskan bahwa engkau yang mendengar suaraku dan melakukan setiap perintahku, maka segala usahamu akan kuberkati berlimpah-limpah. Tapi jikalau engkau tidak menuruti setiap perkataanku, maka aku akan memberikan engkau sakit penyakit balas sampah. Ladangmu akan habis dimakan binatang. Itu Ulangan 28 berkat. Nah, itulah sebabnya kembali lagi saudara, pentingnya kita hidup di dalam anugerah. Dan kita harus berjuang melakukan sesuatu perbuatan kasih, kebaikan itu secara manusia kita semua butuh pergumulan. Butuh pergumulan saudara. Kalaupun kita bisa merealisasikan kebaikan, percayalah itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena engkau mau tunduk mengikuti kehendak Tuhan. Tapi kan terkadang ya iman kita terkadang lagi naik, terkadang lagi turun. Ya kalau lagi naik, kayaknya berbuat baik itu lurus-lurus saja, diberikan dengan cuma-cuma. Tapi kalau iman kita lagi jatuh, hati kita kayaknya sensitif sekali, ya, tidak bisa disenggol bacok. Kayaknya kan disenggol dikit, cuma perkataan kecil yang mungkin orang cuma bercanda, tapi tersinggungnya udah kayak berlebihan. Itu kalau iman kita lagi goncang seperti itu. Tapi kalau iman kita lagi menyala-nyala, peningkat kita lagi menyala, kayaknya orang mau mabuk. Bahkan kita puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati, kamu sudah bilang begitu, tidak apa-apa, aku tetap menjadi sahabat. Itu kan kayaknya orang itu dia akan menjadi manusia sendiri justru. Dan itu berkat anugerah. Makanya kita harus senantiasa hidup di dalam pimpinan anugerah. Dan ingat saudara, anugerah itu bermula, ya, dan selalu berpatokan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Salib Tuhan itu adalah lambang kasih. Lambang kasih Tuhan yang begitu besar, bahwa Dia mau merelakan nyawanya, hancurnya daging, keluar darah, tersiksa hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Sebenarnya itulah rahasia gambaran bagaimana dalam Perjanjian Lama mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat di dalam Keluaran pasal yang ke-32, saudara di situ melihat bagaimana pertama kali bangsa Israel itu menerima 2 lomba. Musa sedang naik ke gunung, di situ Tuhan beracara, Tuhan menulis 10 hukum itu, dan ternyata bangsa Israel malah menyembah berhala di bukit, di kaki bukit.
Sehingga Tuhan yang memberi perintah, "Hei Musa, lihatlah umatmu itu. Mereka sudah menyembah Allah lain. Turunlah, ya, nasihatkan dia, peringatan." Akhirnya Musa turun. Wah, ternyata betul. Sedang chaos, sedang kacau balau di bawah. Dan singkat cerita, akhirnya Musa melemparkan kedua loh batu. Coba kita buka dulu Keluaran 32 ayat yang ke-16. Keluaran Keluaran 32 ayat yang ke-15 mulai. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari bukit dengan kedua hukum Allah dalam tangannya. Lolo yang tertulis pada kedua sisinya, tertulis sebelah menyebelah. Ayat 16. Kedua lo itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada lolo itu. Ya, loncat ke ayat 19. Ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat seorang menari-nari, Ya. maka bangkitlah amarah Musa. Bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua lom itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ya, terima kasih sampai situ saja. Jadi suatu peristiwa yang sudah betul-betul kacau, terjadi penyembahan berhala itu menyulut amarah dari pemimpin bangsa Israel, sehingga dia melemparkan dua loh itu. Ya, tapi dia tidak salah juga melemparkan loh itu, saudara. Lalu saudara, singkat cerita, ya, ketika itu sudah terjadi, terbelahlah tanah itu dan menelan banyak korban jiwa yang menyembah berhala. Tetapi kalau tidak salah di situ kaum Lewi mengikuti Musa, karena sebelum Musa melempar itu dua loh, siapa yang mau ikuti? Mari berpihak aku. Kaum Lewi langsung aku. Ya, mungkin karena mereka sudah memiliki prinsip untuk melayani kebaktian di zaman perjanjian lama, mereka seperti sudah mengucap janji, ya, mereka tidak bisa lepas dengan pekerjaan itu, dan memang ada kerinduan yang baik. Tapi bangsa yang lainnya, mereka justru tidak mengikut Musa. Akhirnya mereka ditelan. Akhirnya dua loh batu itu pecah, lenyap bersama dengan korban jiwa. Tetapi masuk kepada Keluaran 34, loh batu itu dibuat kembali. Tetapi Tuhan menyuruh Musa yang memahatnya, tapi atas perintahnya. Disitulah di dalam Keluaran 34 itulah, ketika sudah jadi loh batu itu, maka kedua loh itu disimpan di peti perjanjian. Nah, peti perjanjian ini yang ditaruh di dalam kamar mahasuci dalam tabernakel. Ini merupakan peristiwa yang memiliki gambaran rohani, ya, tentang kehidupan Israel di akhir zaman. Loh batu yang terpecah itu karena dosa bangsa Israel, itulah gambaran Tuhan Yesus yang terpecah-pecah. Dia dikorbankan, tetapi dia dikorbankan karena dosa-dosa umat manusia. Bahkan dalam Yesaya 53 ayat yang kelima mengatakan, ya, Tuhan itu dipalung, dipecahkan. Coba kita baca dulu di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Ayat 53 ayat yang kelima. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Ya. kita ditimpakan kepadanya. Ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, tetapi oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Jadi gambaran hancurnya keberadaan Yesus Kristus di salib itu seperti gambaran loh batu yang dihancurkan oleh Musa. Ya. Tapi itu karena untuk menghakimi orang yang berdosa. Hanya saja di perjanjian baru lewat Tuhan Yesus yang tubuhnya sudah hancur, itu justru demi membangkitkan kembali kehidupan manusia
Seperti keadaan loh batu yang dibuat Musa yang kedua kali, ya, itu disimpan di peti perjanjian. Nah, itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang sudah memiliki loh atau Taurat Musa itu di dalam hati. Perjanjian itu menunjuk juga kepada gereja Tuhan yang akan disempurnakan. Mereka harusnya menyimpan janji Tuhan, menyimpan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Daud pun pernah membuatkan hal itu. Mazmur 116 ayat yang ke-11. Mazmur 116 ayat yang ke-11. Aku ini berkata dalam pertemuanku, semua manusia pembohong. Mazmur 119 ayat 11. Itu 119. Ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan janjiku. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, terima kasih. Supaya aku tidak berdosa. Jadi logika berpikir kita, kalau kita sudah tersurat, ya, kita sudah memiliki firman dan anugerah roh itu di dalam hati, harusnya kita tidak menjadi orang yang berdosa. Karena perbendaharaan hati kita yang menjadi pusat komando untuk menggerakkan seluruh kehidupan kita yang sudah diisi dengan firman Tuhan, pasti ya outputnya betul, keluarnya itu perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dari dalam hati. Ucapan mereka pasti baik, menjadi berkat, penuh dengan anugerah. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar ibu sepupu? Bagaimana selama seminggu ini? Puji Tuhan, pasti Tuhan memberkati selalu. Siapa yang tidak menyambut itu dengan penuh damai? Tapi kalau orang menyambut, ya salam, komunikasi. Mungkin seperti itu, ya. Mungkin dari wajah saya, ini ngajak ribut atau gimana? Ya. Tidak mungkin seperti itu. Ya biasanya terkadang kan apa yang keluar dari mulut, apa yang nampak dari ekspresi gerak-gerik kita itu semua bersumber dari hati. Kalau di dalam Ibrani 10 ayat yang Ibrani 12 ayat yang ke-15, bahwa kecemaran, kerusuhan di dalam kehidupan kita itu karena ada akar baik saudara di dalam hati kita. Tidak mengapa itu kita baca, walaupun seringkali kita dengar ya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Jagalah supaya jangan di antara kita, saya ganti di antara kita, seorang dengan yang lainnya yang sudah memiliki anugerah itu Menjauhkan diri dari kasih karunia. menjauhkan diri dari kasih karunia. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Supaya kalau orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia, menjauhkan diri dari anugerah itu akan tumbuh Akar pahit akar baik yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak. Waduh, itu ada-ada aja dia cari persoalan. Karena ya seperti Yesaya mengatakan, kalau gambaran orang fasik itu, mereka itu gelisah kalau tidak membuat masalah. Kalau tidak berbuat hal-hal yang merusakkan, mencerai-beraikan, itu mereka gelisah. Jadi kehidupan setiap harinya kayaknya untuk membuat masalah. Tapi orang yang hidup di dalam anugerah tidak seperti itu. Justru mereka disiapkan Tuhan untuk memecahkan masalah. Karena mereka mempunyai kebijaksanaan lewat firman dan anugerah itu. Kita memperoleh dua hukum kasih. Ya, ini sebagai penjelasan terakhir. Jadi kalau kita hubungkan kembali lagi ke ayat pokok, kenapa Rasul Yohanes menuliskan Musa? Kita baca dulu ya, sebentar saya lupa. Dalam Yohanes tadi, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bukan berarti dia membeda-bedakan. Tidak. Memang ada benang merah. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, disitulah tertulis 10 hukum perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat.
namun yang di dalamnya ada 4 bagian kasih, ya, yaitu kasih agape, kasih storge, kasih filia, dan kasih eros. Hukum pertama sampai hukum yang keempat, ya, itu mengandung kasih agape, yaitu bagaimana kasih kepada Allah, sehingga manusia dituntut untuk senantiasa mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Karena di dalam hukum kasih agape ini, kalau dikaitkan dengan hukum Taurat, hukum pertama sampai keempat, di situ akulah Tuhan Allahmu, ya. Jangan ada Allah lain selain daripada Allah, jangan ada ilah lain selain daripadaku. Lalu jangan menyembah ilah-ilah lain, jangan membuat bagi patung, apalagi engkau menyembah dia. Dan yang keempat adalah bagaimana kita harus menguduskan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari beribadah kepada Tuhan. Itu hukum kasih agape. Lalu kasih yang kedua adalah kasih storge, yang sejajar, ya, yang masuk di dalam bagian hukum Taurat, yaitu hukum yang kelima tentang hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut umurmu dan diberkati segala hasil jerih payah. Ya. Jadi kasih storge ini adalah berbicara tentang kasih secara darah daging, ya. Artinya seperti orang tua, anak, ya, kakak beradik. Kasih yang terjadi di dalam keluarga. Lalu kasih yang ketiga adalah kasih filia, kasih sesama manusia. Itu di dalam hukum Taurat ada hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-9. Sehingga di dalam larangan-larangan hukum Taurat itu, setiap manusia engkau jangan membunuh, jangan berzina, engkau jangan mencuri, lalu engkau jangan mengucapkan saksi dusta. Lalu yang terakhir kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih, sebenarnya kasih yang diberikan Allah, tapi untuk manusia yang sudah meninggal. Kasih hawa nafsu, kasih birahi. Di dalam Alkitab tidak ada yang mengizinkan seperti itu, kecuali di dalam Sirul Asar Soleman atau Kitab Kidung Agung. Kita bisa melihat di situ bagaimana ungkapan-ungkapan kedua mempelai itu, ungkapan dengan penuh kasih birahi, ya, kata-katanya juga ada kalimat-kalimat birahi. Ya seperti itu. Tapi konteks Kidung Agung itu adalah suami istri, ya, bukan orang yang tidak memiliki hubungan suami istri. Itu kasih eros. Di dalam 4 kasih ini, dalam perjanjian baru itu menjadi 2. Yang digenapkan itu adalah hukum kasih agape dan kasih filia. Kasih storge ini tidak dipakai lagi bersama dengan kasih eros. Kasih storge ini, ya, yang terjadi memang di dalam perjanjian baru, seringkali orang tua menjadi penghalang anaknya untuk beribadah, atau sebaliknya, ya, karena anaknya tidak mengizinkan orang tuanya beribadah, atau mungkin kakak beradik. Itu seringkali menjadi persoalan. Makanya di dalam Matius 10 ayat yang ke-36-37, Tuhan mengingatkan, barang siapa yang mau mengikut aku tetapi masih mengasihi bapaknya, masih mengasihi ibunya, masih mengasihi istrinya, suaminya, anak perempuannya. Coba kita baca Matius 10 ayat yang ke-36-37. 10, 36 sampai 37. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. 37. Ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, barang siapa yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. dia tidak layak bagiku. Terus. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, Ya. ia tidak layak bagiku. Haleluya. Terima kasih. Ya, ini agak ketat, ya. Tapi bukan berarti di sini Tuhan mengajarkan engkau harus membenci. Ya. Artinya ada sesuatu yang kita pertama dan utamakan. Saya kira kalau kita memahami menafsir, berarti kalau kita mengikut Yesus, kita harus benci orang tua kita. Ya.
kita harus benci anak kita. Oh, saya sanggup punya 2 anak laki-laki. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin, pasti berpikir keras. Oh, bagaimana saya mau ikut Tuhan ingin selamat, tapi disuruh benci anak saya. Tidak mungkin seperti itu. Yang Tuhan inginkan, bagaimana ketika mau datang beribadah kepada Tuhan, jangan memikirkan hal-hal yang lain dulu. Karena di Injil lain mengatakan, setiap orang yang meninggalkan ladangnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan keluarganya demi mengikut aku, ia akan dikembalikan berkat baru 100 kali lipat. Artinya ada sesuatu yang kita utamakan, ya. Kita tetap mengasihi, tapi bukan berarti kita utamakan Tuhan. Saya percaya ya, setiap kita ya mungkin pasti adalah persisian mengenai kasih storge, kasih hubungan darah. Seringkali terjadi, apalagi dalam hal pemikiran, dalam hal mungkin kerinduan kita untuk beribadah, melayani pekerjaan Tuhan, khususnya dalam konteks pelayanan. Seringkali orang tua menjadi hamba, seringkali anak menjadi hamba, seringkali suami menjadi hamba, seringkali istri menjadi hamba. Bisa seperti itu, dan itu memang terjadi. Karena di dalam Matius tadi, kalau saudara lihat ke atas sedikit, bahwa di dalam rumahmu 3 lawan 2, 2 lawan 3. Musuh orang yang menjadi musuh di rumahmu adalah orang rumah itu sendiri. Ya, itu terjadi. Tapi ini jangan kita pahami, oh berarti ini akan terjadi suatu perbedaan. Ketika mungkin kita yang beribadah, tetapi ayah kita tidak beribadah, masuk neraka nih bapak saya. Apalagi ada kedengkian kan? Tidak boleh seperti itu. Bukan seperti itu. Justru kalau keluarga Allah, kasih surga itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, berubah menjadi kasih pilihan. Ya, jadi tidak ada yang diistimewakan. Semuanya sama kalau berbicara tentang kasih itu. Saudara mengasihi anak, saudara juga mengasihi suami saudara, tetapi saudara juga mengasihi sahabat lain. Tapi jangan saudara mengasihi suami, mengasihi suami orang juga. Itu udah salah, udah eros. Artinya semuanya kasih Allah itu adalah sifat kasih yang penuh dengan ketulusan. Itu suatu gambaran kasih surga itu dihilangkan, menjadi atau masuk kepada kasih pilihan. Lalu kasih eros apa lagi? Kasih eros itu betul-betul tidak dipakai. Masuk kepada kasih pilihan. Karena jangan sampai di dalam gereja itu ada kasih eros. Walaupun di akhir zaman ini terjadi juga. Banyak kali gereja Tuhan mengalami kasih eros yang tidak terkendali. Kita bisa lihat tuh di dalam rangkaian tulisan Paulus Roma 1 ayat 20 sampai selanjutnya. Di situ terjadi suatu kekacauan, kemurtadan manusia dengan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan, perkara-perkara najis. Makanya eros ini dihilangkan. Jadi tinggal 2 hukum kasih yang terdapat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Kita tolong baca. Ya memang materi ini agak panjang ya saudara, tapi saya singkat saja. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Ya. dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang 8, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang ke-9, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Jadi hukum kasih ini Tuhan Yesus pun menjelaskan di ayat-ayat terakhir. Pada kedua hukum kasih inilah bergantung daripada hukum kitab para nabi. Jadi ini bukan sesuatu hal yang disudah, tidak. Hanya saja memang
ada suatu perubahan. Bahkan lebih ketat. Hukum anugerah itu adalah hukum yang betul-betul diselidik, bukan dari perbuatan. Kalau Paulus kan pernah menjelaskan di dalam Galatia 3 itu bahwa mereka yang hidup di dalam hukum Taurat, mereka berbuat dulu, baru itu akan dihukum. Siapa yang hidup dalam hukum Taurat, mereka diselamatkan ketika mereka berbuat sesuatu. Tetapi ketika engkau sudah mengenal Kristus, sesungguhnya itu tidak diukur dari perbuatan, melainkan itu kasih karunia. Coba kita buka di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia 3. Ya, Galatia 3 ayat yang ke-11 dan 12. Silakan. Galatia 3 ayat 11 dan 12. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ya. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, terus 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. iya. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu mereka mendapatkan keselamatan, kehidupan karena melakukannya, diukur dari perbuatan. Tetapi kalau hukum anugerah itu keselamatan kita peroleh, sebenarnya itu datang oleh karena kemurahan Tuhan. Efesus 2 ayat 8 10. Bukan karena perbuatan baik, namun memang ketika kita sudah memiliki iman percaya kepada Kristus, tentu iman itu dihidupkan dengan perbuatan kita. Ya, bukan berarti karena kita hidup kasih karunia kita tidak berbuat, tetap berbuat jahat. Yang penting saya tetap selamat kok. Saya benci si A si B, nggak apa-apa, nggak ada urusan, nggak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Tidak, justru karena kita sudah diberikan iman, itu ada pengharapan. Kita tidak perlu takut. Hidup kita itu sudah dijamin oleh Tuhan. Hanya saja memang dituntut kerjakanlah kebenaran, kerjakanlah imanmu. Karena kan terbukti orang juga untuk menjadi saksi supaya orang mengenal Kristus dari hidup kita. Bagaimana kita mengatakan saya orang beriman, tapi hidup itu merugikan orang banyak. Orang tidak ada berpikir bagaimana ini pengikut Kristus masa bikin kesal. Tidak mungkin. Makanya dalam surat Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau kita orang beriman harus nyatakan lewat perbuatan. Makanya lewat hukum anugerah ini saudara ya, biarlah dengan anugerah Roh Kudus yang kita miliki, maka hidup kita harus sepadan. Praktek kehidupan kita itu harus senantiasa penuh dengan kasih. Ya. Kalau berbicara tentang kasih ya kita baca saja 1 Korintus 13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Di mana kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati dan sebagainya. Itu adalah suatu perkara yang berat, tapi itu merupakan tuntutan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus. Dengan adanya anugerah, saya percaya tidak akan adanya yang namanya perceraian, tidak akan ada yang namanya perperangan. Cuma karena kita hidup di dalam dunia ini, terkadang ya ada istilah justru untuk kita mencari damai harus melalui perang. Ya, semua peperangan yang sebenarnya untuk mencari damai adalah berperang melawan penguasa-penguasa jahat di udara, bukan melawan oknum sebenarnya. Kalau kita berkaca kepada gereja mula-mula di dalam kehidupan mereka yang tertekan, yang teraniaya, mereka tidak pernah melawan. Walaupun pemerintahan di zaman gereja mula-mula tidak berpihak kepada mereka sekalipun, itu pun mereka tidak pernah gentar. Mereka memiliki keberanian tetapi bukan berani untuk mencerai mereka, bukan berani untuk menyakiti hati orang, bukan berani untuk menjelek-jelekan orang. Justru mereka yang diserahkan. Mereka siap menggantikan jiwa-jiwa yang baru. Mereka siap berani mati demi menyatakan kebenaran. Karena keputusan mereka untuk Tuhan memimpin. Putuskan sekarang juga ya. Mana kamu pilih? Mau taat mendengar firman Tuhan atau engkau mau mengikuti kehendak manusia? Itu menjadi prinsip kita dalam segala pekerjaan kita. Putuskan saja.
Kita harus punya prinsip. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, saya percaya segala aktivitas kita jalani dengan penuh keikhlasan, penuh dengan ridho. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Lagu perkataan itu nampak indah ya, tapi realitanya seringkali gagal paham kita ya. Tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam anugerah, saya percaya kekuatan Roh adalah kekuatan yang menghibur dan sebagai penolong. Itulah yang senantiasa membangkitkan iman kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Saya akan pemain musik. Kita akan pujian. Kita akan berdoa bagi firman Tuhan dan akan masuk dalam perjamuan khusus. Haleluya. Besar berani. Sebagai orang-orang percaya, kami hidup oleh Roh-Mu Tuhan. Kami hidup oleh anugerah-Mu. Ajari kami untuk selalu kuat dan mampu bagaimana menjalankan hidup kami dengan penuh dengan kasih dan anugerah-Mu, agar hidup kami menjadi suratan yang terbaik, mempermuliakan nama Kristus dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi, jadi berkat, dapat menjangkau jiwa-jiwa dalam setiap perbuatan ucapan kesaksian kami. Kami mampu melakukan setiap perbuatan kasih-Mu yang dapat memenangkan jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang suci dan kudus adanya akan senantiasa menguduskan hati pikiran kami dan membentuk iman kami sampai kepada iman yang sempurna dan dewasa. Tuhan, ampunilah kami dalam segala kekurangan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami. Bagi seorang hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami lewat pengorbanan-Mu. Engkau sudah nyatakan bagi kami. Kau membuka jalan keselamatan bagi kami. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami, Tuhan, bahkan kehidupan seluruh ini. Oleh sebab itu, jangan lepaskan hidup kami, jangan biarkan hidup kami, Tuhan, terikat dengan segala keinginan dunia yang justru menjauhkan kami, Tuhan, dari segala anugerah-Mu yang memberikan keselamatan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan bersekutu dengan roti dan air anggur dalam perjamuan suci. Layakkanlah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan
mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, saya undang Bapak Pendeta Muda Sampirot bersama Muda Margen bersama datang ke depan, kita doakan ucapan suci. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami telah tersedia Tuhan roti dan air yang merupakan lambang bagaimana pengorbanan tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Salib Kristus yang senantiasa memberikan keselamatan atas hidup kami. Bahkan biarlah di dalam kami Tuhan sebentar akan bersekutu dalam roti dan air tubuh kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kuasa mujizat boleh terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang tertutup jalan akan dibukakan jalan. Kuasa mujizat akan terjadi Tuhan di dalam perjamuan ini. Oleh sebab itu kami memuji hati kami untuk menyambut Tuhan berkat perjamuan suci ini Tuhan. Kuduskanlah kami semua, layakanlah kami semua Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan dan diberkatilah perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin.
Tetapi Tuhan, biarlah Engkau senantiasa yang menguji setiap hati kami. Kami rindu Tuhan, setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuliakan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau layakan hidup kami ya Bapa. Suci kuduskanlah kehidupan kami. Pikiran hati kami biarlah terpusat, terfokus untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu segala kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya penyembahan kami dengan berbagai cara, kami tolakkan, usir semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus terlebih besar.
Sepanjang tahun ini Tuhan Kau buka jalan ya Bapa. Engkau yang akan senantiasa membuka Tuhan pintu-pintu berkat. Engkau yang akan mencukupi dalam segala perkara apa yang mereka butuhkan Tuhan. Terlebih-lebih biarlah hati mereka tetap memegang firman-Mu, agar damai sejahtera itu senantiasa ada di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi kaum keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, baik di luar negeri Tuhan, di desa-desa, di kota-kota tertentu. Engkau jaga lindungi mereka, pelihara hidup kaum keluarga kami Tuhan, sebagaimana Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami boleh merasakan
bagaimana perlindungan-Mu sehingga kami tidak merasakan kurang suatu apapun Tuhan, tapi Engkau senantiasa mencukupi. Engkau Allah Jehovah Jireh yang selalu mengadakan segala sesuatu, mencukupi segala sesuatu apa yang kami perlukan dan butuhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah juga Engkau akan memberkati bagi Tuhan adik yang terkasih Glenn dan juga Tuhan Delta. Engkau memberkati Tuhan kedua anak ini. Biarlah Tuhan di masa pertumbuhan mereka, Engkau berkati mereka dengan hikmat pertumbuhan sempurna, kekuatan, kesehatan, kecerdasan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan segala kebutuhan keperluan bagi kedua anak ini Tuhan, Engkau senantiasa menyediakan dan mengadakan masa depan mereka dijamin oleh-Mu. Biarlah Tuhan dengan nama Yesus kehidupan mereka akan bertumbuh besar Tuhan, dewasa menjadi anak penghiburan, menjadi anak kebanggaan bagi kaum keluarganya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Diberkati juga bangsa dan negara kami ya Bapa, bersama dengan pemerintahan yang ada. Berikan kebijaksanaan dalam hati mereka dan roh takut akan Engkau, agar setiap mereka Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab semuanya untuk Tuhan mensejahterakan rakyat Indonesia. Lindungilah bangsa kami ini Tuhan, dan biarlah bangsa kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan sudahi ibadah kami pada saat hari ini dengan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Terimalah berkat damai sejahtera dan anugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal diam di hati kita, memberkati kita dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, kami mohon maaf karena ada tampaknya perjalanan bus jadi kelupaan rotinya. Jadi untuk perjamuan kita alihkan, kita pindahkan ke minggu selanjutnya. Ya, atau nanti bagaimana kita pertimbangkan, atau tetap saja berjalan dilanjut pada bulan depan, atau kita ganti kepada minggu depan. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf, kita juga berdamai kepada Tuhan dalam segala kelalaian kami di dalam mempersiapkan perjalanan Tuhan. Tapi ya, saya ingin dan buat saya juga sedikit terhibur karena adanya suara ini hamba Tuhan. Jadi dalam keyakinan saya pun pribadi yang memimpin sebagai malaikat sedang, ya ada suatu kemurahan yang besar Tuhan. Karena justru hati saya agak berkecamuk tadi. Ada memang jujur ya tidak ada sejahtera ya. Tidak sejahtera, dan saya mengatakan ya, pengalaman apa yang saya alami itu pikiran sudah mempersalahkan ini itu udah mulai mengkronologikan kejadian-kejadian. Kenapa bisa sampai begini? Itu bisa jadi dosa itu, ya. Bisa jadi dosa, ya. Tapi ya puji Tuhan, terkendalikan, dapat terkendali semuanya dengan jujur saja, dengan emang sedikit cerita. Memang anggota desa selama di sini dia sedang berjuang untuk menyalakan itu harum yang dibuat lewat gembala itu orang, tapi kesaksian itu saya ragu takut pokoknya kalau sudah ada orang katakan saja, tapi tidak disangka-sangka ya ternyata tidak dipakai oleh Tuhan untuk menyalakan suara. Ya, saya percaya segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Saya anggap ini juga merupakan anugerah Tuhan, tapi bukan untuk dimanfaatkan ya, tapi ini sebagai kesempatan kita ya, supaya lebih baik lagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Baik, dan tentunya kerjasama daripada jemaat, saya percaya kita semua dalam keadaan yang agak goncang sedikit, tapi berusaha untuk fokus, yaitu merupakan kesatuan juga. Karena kalau naiknya
kekuatan, saya percaya itu ada kesatuan hati kita juga yang tetap memuliakan Tuhan, tidak terintimidasi dengan teknis yang tidak berjalan baik ya. Karena ini juga sifatnya insidental ya, tidak dikira-kira. Puji Tuhan. Nah, terima kasih kepada kita sudah selesai, dan sebelum kita menikmati berkat, kita akan memberikan persembahan ekstra kolektor. Sambil menunggu kita angkat pujian yang mengatakan pujilah Tuhan. Persembahan ekstra kolektor, biarlah kami berikan semuanya ini untuk kepentingan pekerjaan-Mu, demi hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Engkau Allah sumber pancaran berkat, memberikan berkat baru, berkat jasmani dan berkat rohani berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan menikmati berkat makanan dan minuman yang ada. Biarlah Engkau terlebih dahulu menguduskan dan memberkati berkat ini, agar di dalamnya memberikan kekuatan kesehatan baru bagi kami, yang kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Asal-usul berkat ini juga Engkau memberkati dengan tangan-tangan yang sudah menyediakan Tuhan. Juga Engkau membalas berkat sidang jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa mendukung pekerjaan-Mu. Engkau juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ada laporan. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih. Selamat menikmati makanan di bawah. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari penata yang kita